Halo guys, selamat datang di podcast kesayangan kita hari ini. Hari ini saya akan membahas topik yang sedang diperbincangkan di media sosial, yaitu tentang organisme transgenik. Tapi sebelum itu saya kedatangan tamu dua orang hebat nih, yaitu Mas Naka dan Mas Farid. Halo Mas Naka, Mas Farid, apa kabar? Sehat. Jadi Yang sebelumnya belum tahu ataupun belum pernah mendengar istilah organisme transgenik ini, kalian bisa belajar di podcast ini. Mas Naka, boleh tolong bantu menjelaskan tentang organisme transgenik itu apa ya? oke, saya akan menjelaskan. Sederhananya, organisme transgenik itu adalah organisme yang materi genetiknya atau DNA-nya sudah diubah secara buatan. Perubahannya itu biasanya dilakukan dengan menambahkan gen dari organisme lain. Jadi, bayangkan kita meminjam sedikit sifat unggul dari satu makhluk hidup untuk diberikan ke makhluk yang lainnya. Oh, jadi seperti mentransfer gen gitu ya? Ya, betul. Tujuannya buat apa sih? Macam-macam ini. Contohnya paling sering di pertanian. Misalnya ada padi yang direkayasa genetik biar tahan sama hama tertentu. Jadi petani nggak perlu pakai pestisida banyak-banyak. Atau jadi bikin tahan pestisida, jadi cuma bisa dibasmi tanpa merusak tanamannya. Betul, Farid. Selain ketahanan hama dan herbisida, tujuannya juga bisa untuk meningkatkan kandungan nutrisi. Contohnya brown rice yang tadi sempat disinggung. Itu direkayasa biar menghasilkan beta karoten yang penting untuk kesehatan mata. Ada juga yang tujuannya untuk meningkatkan hasil panen secara keseluruhan. Wah, kedengarannya keren ya. Tapi gimana sih cara memindahkan gen? Itu prosesnya kayak sulap atau enggak? Tentu nggak sederhana sih kayak sulap, Rifki. Ada beberapa metode yang digunakan. Salah satu yang cukup umum adalah menggunakan bakteri Acrobacterium tumefaciens. Bakteri ini punya kemampuan alami untuk memasukkan DNA-nya ke dalam sel tumbuhan. Jadi, para ilmuwan menyisipkan gen yang diinginkan ke dalam DNA bakteri ini. Lalu bakteri ini menginfeksi sel tumbuhan dan mentransfer gen tersebut. Ada juga metode yang lain yang lebih kasar tapi efektif, namanya gen atau gen. Jadi partikel-partikel kecil emas atau tungsten dilapisi dengan DNA yang diinginkan lalu ditambahkan ke sel tumbuhan. Beberapa sel akan berhasil menyerap DNA tersebut. Wow, kedengarannya sangat canggih ya. Tapi ada nggak sih kekhawatiran bagi lingkungan seperti dampak gitu bagi lingkungan ataupun kesehatan kita? Tentu ada sih, Rifki. Itu sebabnya penelitian dan regulasi terkait organisme transgenik itu sangat ketat. Ada kekhawatiran soal potensi alergi. Meskipun penelitian sejauh ini belum banyak membuktikan. Lalu, ada juga isu soal aliran gen ke tanaman liar yang bisa mengganggu keanekaragaman hayati. Ini semua masih bisa diteliti dan dievaluasi. Makanya penting ada pengawasan dan pembelaan yang jelas. Jadi konsumen punya hak untuk tahu produk yang mereka konsumsi itu transgenik atau bukan. Oke, nggak terasa kita sudah hampir di akhir obrolan. Sebagai kesimpulan singkat, gimana pandangan kalian berdua tentang masa depan organisme transgenik ini? Saya melihatnya sebagai alat yang potensial untuk mengatasi masalah pangan global dan meningkatkan kualitas nutrisi. Saya juga setuju sama pendapat Naka, potensinya besar tapi kita juga nggak boleh mengabaikan potensi resikonya.